pernyataan Ridwan Kamil dibalas lewat tweet oleh Pak Mahfud MD dan menyatakan siap bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Baik teman-teman sekalian, kita kembali di program Hot News podcast Mas Mansuri. Kali ini kita akan membahas tentang berita-berita terhangat, terbaru yang banyak didiskusikan, banyak diperdebatkan dan terus mendapatkan sorotan. Langsung saja kita akan coba membuka salah satu media di Kompas TV dengan judul Respon Ridwan Kamil, Mahfud MD pejabat dipanggil polisi nggak usah panik gitu. Jakarta, Kompas TV. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM ingatkan kepada para pejabat maupun siapa saja agar tidak panik ketika dipanggil aparat kepolisian. Pejabat atau siapapun dipanggil oleh polisi itu nggak usah panik, kata Mahfud saat menggelar konferensi pers usai menghadiri acara penyerahan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian atau lembaga di bidang kesatuan bangsa yang juga digelar secara live Rabu 16 Desember malam. Hal ini juga menjawab pertanyaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut Mahfud harus bertanggung jawab atas kisruh kerumunan di Bandara Soekarno. Jadi sempat berbalas tweet ya, antara di berita sebelumnya kami menyebut gugatan Ridwan Kamil terhadap Mahfud MD. Jadi Ridwan Kamil menyatakan bahwa kronologi adanya kerumunan itu bermula dari kerumunan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, dan itu pun berkat izin dari Pak Mahfud MD. Saya lanjut dulu ya. Dalam kesempatan itu ia juga membandingkan dengan dirinya yang justru sering mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan saat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, saya itu Ketua MK dulu, berkali-kali dimintai keterangan. Ketika ada isu apa, saya dipanggil ke polisi, saya berikan keterangan, katanya. Ia juga menyinggung dan ingatkan para Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat yang dipanggil aparat kepolisian untuk diminta keterangan agar tidak panik. Ya. Jadi jangan merasa kalau dipanggil, dulu Pak Anies dipanggil, orang ribut dipidanakan, lalu dijabar. Kan ditanya apa betul tanggal sekian ada rame-rame, apa betul Anda memberi izin? Kalau enggak beri izin bagaimana? Ya gitu kan? Ya gitu aja kata dia. Mahfud juga yakin Ridwan Kamil maupun Anies tidak akan dijadikan tersangka atau bahkan menerima hukuman pidana terkait persoalan ini. Saya yakin seyakin-yakinnya nggak akan ada masalah pidana Pak Anies terhadap ini maksudnya Pak Anies dan Pak Emil maksudnya ya, Pak Anies terhadap Pak Emil. Cuman diminta keterangannya saja kata dia. Ya memang berbalas tweet tadi malam ya, saya juga mengikuti Twitternya Ridwan Kamil pernyataan Ridwan Kamil dibalas lewat tweet oleh Pak Mahfud MD dan menyatakan siap bertanggung jawab. Tetapi memang dari beberapa argumentasinya tafsirnya mungkin agak kurang sama mungkin ya. Kalau Pak Ridwan Kamil kemarin dalam pressconnya setelah dari Polda, setelah ditanya 1,5 jam, Ridwan Kamil sempat konferensi pers dan menyatakan bahwa bermula kerumunan itu terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau tidak salah itu yang disampaikan Pak Ridwan Kamil.
Nah, Bandara Soekarno-Hatta itu bermula dari izin dari Pak Mahfud MD, karena Pak Mahfud MD waktu itu menyatakan bahwa silahkan Anda jemput, tetapi tertib dan taat protokol kesehatan. Kurang lebih begitu gambaran pernyataannya Pak Mahfud MD. Nah, itu yang menjadi ganjalan dari Ridwan Kamil. Kenapa yang di Jakarta kerumunan di Jakarta dipanggil, kerumunan di Megamendung dipanggil, di Jawa Barat dipanggil, kenapa yang di bandara tidak? Karena menurut Ridwan Kamil kerumunan terbesar itu ada di Bandara Soekarno-Hatta. Itu pun tadi dibantah oleh Pak Mahfud MD bahwa menurut Google 18.000 orang yang jemput, dan jemput itu macam-macam lah. Tapi itu perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya tidak perlu dilanjutkan. Yang paling penting adalah jika memang dianggap perlu berkeadilan dan dianggap Pak Mahfud MD itu merupakan salah satu orang yang ikut bertanggung jawab, ya ini diselesaikan secara baik-baik, komunikasi juga secara baik-baik. Kalaupun dipanggil kepolisian mungkin juga dimintai keterangan soal itu, tapi kasus itu sepertinya tidak ada. Saya pikir itu perbincangan yang hangat pada hari ini, banyak didiskusikan, banyak sekali disebar di media sosial, banyak juga ada hujatan-hujatan dari berbagai macam pihak. Ada yang menghujat Ridwan Kamil, ada yang menghujat Mahfud MD. Saya pikir ini tidak perlu terjadi. Saya pikir cukup diselesaikan secara baik-baik. Komunikasi bisa diperbaiki antara Menko dengan Gubernur, bisa saling telepon dan menghentikan segala kekacauan media sosial, ya, kekisruhan di lini media. Saya rasa itu sementara yang bisa kita kupas dari hal yang sangat hot, ya, di dunia media sosial hari ini. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.